bahkan dengan tenaga, pikirannya, dan juga bahkan raganya serta nyawanya saat itu memperjuangkan agama Islam, sehingga saat ini kita betul-betul menikmati akan nikmatnya kita dalam untuk berada di dalam agama Islam ini, agama yang memberikan kita kebaikan, ketenteraman, kesejahteraan, dan juga keselamatan dunia sampai kelak nanti di akhirat. Semoga saja kita juga terus tak bosannya untuk selalu membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas wujud terima kasih kita kepada Rasulullah yang sudah membuka pintu jalan kita untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat dengan adanya agama Islam yang dibawa oleh beliau. Dan mudah-mudahan juga dengan selawat yang kita baca, semoga terutama kelak nanti di akhirat Allah akan memberikan kita syafaat Rasulullah SAW di sisinya yang akan menjadi penyelamat kita kelak nanti di akhirat, pelindung kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang akan menuntun kita di Shiratal Mustaqim, serta yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, pagi ini hadir lagi kita di sini duduk bersama untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Nasaihul Ibad, ya, yang kami pagi hari ini akan melanjutkan apa yang sudah kami sampaikan di pekan yang lalu. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa masyayikhi fi daril amin. Pekan lalu sudah tersampaikan ada dua di dalam tiga perkara itu, tiga hal yang dapat menyelamatkan seseorang baik dunia sampai nanti di akhiratnya, dan juga tiga perkara yang justru dapat mencelakai seseorang. Artinya dengan tiga perkara yang pertama itu seorang bisa selamat dirinya, dan juga dengan tiga perkara itu seorang akan celaka dirinya baik di dunia sampai kelak nanti di akhiratnya. Pagi hari ini kami akan meneruskan tiga dari dua perkara juga, dua hal yang isinya itu tiga perkara. Ya. Tiga perkara pertama yaitu tiga perkara yang nantinya dapat mengangkat derajat kita semuanya, ya, baik di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Ya. Dan juga yang kedua, tiga perkara yang bisa menghapus, ya, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, ya, terutama ya di dunia ini karena tempatnya kita terjatuh kepada dosa, yaitu di saat kita hidup di dunia. Ya. Dan tiga perkara inilah nanti yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi pagi hari ini kami akan menguraikan, menyampaikan dua hal yang isinya di dalamnya tiga kan ya. Yang pertama yaitu tiga hal yang dapat mengangkat derajat, ya, yang dapat mengangkat kemuliaan, memberikan kemuliaan dan mengangkat derajat seseorang. Dan yang kedua, tiga perkara yang dapat menghapus dosa-dosa setiap orang. Ya. Apa tiga hal itu, baik yang pertama maupun yang kedua? Ya. Kami akan membacakannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad darajatu, dan adapun derajat-derajat, tiga derajat, tiga kemuliaan yang akan didapat atau yang akan diberikan oleh Allah pada seseorang, setiap orang. Ya, tiga hal ini yang bisa mengangkat derajat seseorang. Yang pertama,
ifsya'us salam, menebarkan salam. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saat itu Rasulullah di Madinah, kemudian ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Kata seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul Islam khair, ayul Islam afdal. Wahai Rasulullah, Islam yang seperti apa yang sangat baik? Islam yang seperti apa yang paling utama? Artinya Islam yang seperti apa yang harus kita jalani ini yang bisa memberikan banyak kebaikan, bahkan yang dapat memberikan keutamaan, mengangkat derajat seseorang ketika orang itu dia memeluk agama Islam. Apakah mereka orang yang rajin ibadah, atau mereka orang yang rajin sholat, atau mereka yang selalu berpuasa, atau dia orang yang selalu membantu orang lain. Ya. Ini ditanyakan, pernah ditanyakan saat itu oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat itu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, Islam apa yang paling baik sebenarnya? Karena tentunya kita ini apapun itu kan ya, terutama dalam beragama, kita kan pastinya menginginkan yang terbaik. Jangan sampai kita ini memilih sesuatu yang kita melakukannya di situ kan ya, baik pekerjaan maupun mungkin ya pekerjaan, ya juga mungkin tugas dan sebagainya kan ya. Ini jangan sampai kita memilihnya itu justru kita salah. Di situ kita mendapati yang justru mengecewakan, ya, bahkan membuat kita celaka kan ya. Artinya sesuatu hal ini tidak baik bagi kita, apalagi beragama kan ya. Agama Islam ini sudah merupakan satu agama yang baik daripada agama-agama yang lain yang ada kan ya. Ini kan sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an ya. Karena Allah sendiri dalam Quran itu mengatakan ya, dengan ayat yang sering kita dengar, kata Allah bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ini yang diridhai oleh Allah yang baik itu adalah Islam. Ya, kita sudah berada di dalam agama yang benar, yang baik. Tetapi kita kan juga menginginkan kan ya untuk menjadi muslim ataupun untuk berada di dalam agama Islam ini, kita menginginkan yang terbaik nantinya. Ya. Jangan sampai kita berpikir hanya sekedar kan ya, yang penting saya Islam gitu aja cukup. Ya. Tetapi di situ malah justru kita tidak mampu kan ya untuk mendapatkan yang terbaik, ataupun kita tidak mampu untuk melakukan yang terbaik ya, di dalam beragama Islam ini. Padahal Islam ini sudah merupakan agama yang baik. Oleh karena itu maka haruslah kita usahakan bagaimana cara kita untuk menjadi orang terbaik di dalam beragama Islam, ataupun dalam untuk menjadi orang Islam, menjadi muslim. Makanya itulah yang pernah ditanyakan oleh sahabat saat itu kepada Rasulullah SAW, yang kata sahabat, ayul Islam khair au afdal. Ya Rasulullah, Islam yang seperti apa sebenarnya yang baik ya, ataupun yang utama. Sehingga saat itu Rasulullah memberikan sebuah jawaban dari hadisnya, dan diuraikan di sini, disampaikan di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaul Ibad ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kata Rasulullah, dan juga kata di sini bahwa Islam yang baik ini ataupun 3 perkara itu yang dapat mengangkat derajat seseorang, yang membuat seorang itu dia mulia di dalam agama Islam itu kan ya. Yang pertama ifsya'us salam, yaitu orang yang selalu menebarkan salam, orang yang selalu menebarkan kedamaian. Ya, kalau kita artikan secara lafziahnya ya orang yang selalu menebarkan salam.
ai idharus salami bainan nasi, yaitu selalu menebarkan salam, mengucapkan salam, ya, menyampaikan salam di antara manusia. Ya. Jadi orang yang selalu dia mengucapkan salam ketika bertemu dengan siapapun, ya, dia enggak berat-berat, dia enggak pelit-pelit, kan ya, hanya sekedar untuk mengucapkan salam di saat kita berjumpa dengan siapapun yang sesama muslim. Lah inilah sebenarnya, kan ya, amaliyah perbuatan yang mungkin cukup sangat sederhana sekali untuk kita lakukan, tetapi malah justru membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal inilah yang akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, baik di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Jadi hanya sekedar kita selalu mengucapkan salam, ya, beramah-ramah, ya, berbaik-baik, ya paling tidak ini ketika kita berjumpa dengan siapapun ini, kita menyapa, menegur sapa. Apalagi tegur sapa yang kita sampaikan kepada orang yang kita jumpai itu kita mengucapkan salam. Hal yang seperti inilah terkadang yang sering kita abaikan, ya, yang sering kita lupakan. Kita kadang sering kali mungkin kita berjumpa dengan siapa, kan ya, itu kita hanya sekedar berjumpa saja, kan ya. Atau mungkin boleh kita menyapa, tegur sapa orang itu, tapi dengan tegur sapa yang biasa. Padahal perintah agama ini, anjuran Rasulullah SAW, bertemu dengan siapapun kita harus mengucapkan salam. Apa beratnya sih ketika kita bertemu dengan saudara kita, kawan kita, sahabat kita, hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Ini kan satu hal yang sangat ringan, satu hal yang sangat mudah, kan ya. Tetapi justru malah kita lupa di situ, ataupun mungkin kita berat untuk mengucapkannya, ya. Karena kita mungkin hanya terdorong dengan keinginan sendiri, ataupun kita hanya mengikuti keinginan kita, kan ya, kesenangan kita. Berjumpa dengan kawan mungkin hanya kita ngobrol-ngobrol biasa, ataupun berjumpa dengan kawan mungkin hanya kita sikapi dengan ketawa-ketawa, kan ya, hanya kita sikapi dengan senyum-senyum, hanya kita hadapi dengan hal-hal yang lainnya, kan ya. Padahal Rasulullah menganjurkan itu, bahkan kata Rasulullah termasuk bagian daripada satu perbuatan yang dapat membuat seseorang itu menjadi baik di dalam beragama. Ini ketika ada seseorang, ya muslim maksudnya, kan ya, yang bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan sesamanya, sama muslim, ini dia mengucapkan salam sebelum melanjutkan obrolan yang lainnya. Terlebih dahulu dia mengucapkan salam. Ketemu di tengah jalan, ataupun mungkin kita berpapasan, kan ya, kita mungkin sama-sama naik kendaraan, naik mobil, kan ya, dan di situ ada kesempatan kita untuk menegur sapa, kita buka jendela mobil ini, dan dia pun juga membuka jendelanya, kita tegur salam, assalamualaikum Pak. Ini kan sangat luar biasa sekali, kan ya. Orang ketika mendengar seperti itu, dia membuat hatinya dia senang, kan ya, dan bahkan dia tuh nanti akan menganggap bahwa orang ini orang yang baik, ya, orang yang ramah, kan ya. Lah, maka inilah yang kata Rasulullah bahwa tiga perkara yang akan membuat seseorang itu dia baik di dalam beragama. Pertama itu hanya sekedar dia mengucapkan salam, mengulurkan salam, menebarkan salam kepada setiap orang yang dia jumpa. Atau pengertian yang lebih luasnya lagi adalah orang yang menebarkan kedamaian dalam kehidupan, kan ya. Orang yang menebarkan kedamaian itu ya identik dengan orang-orang yang baik, kan ya. Dia orang-orang yang tidak mau ada huru-hara, yang tidak mau ada keributan dalam hal apapun, sehingga orang-orang seperti itu berusaha, kan ya, untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam sekelilingnya, yang ada dalam lingkungannya. Ini berusaha untuk dia menciptakan bagaimana cara itu
dia ciptakan keadaan itu menjadi damai, kayaknya seperti itu. Sehingga orang-orang itu ya orang-orang yang seperti itu modelnya, itu orang-orang yang dia menjaga dirinya kan ya, menjaga polanya kan ya, atau orang yang tipenya itu tidak senang untuk menjadi orang provokator kan ya, seperti itu kan ya. Karena terkadang penyebab keributan dalam satu tempat itu karena ada provokator di situ yang memanas-manasi, yang ngompor-ngompori. Sedangkan orang yang dia senang akan kedamaian, senang akan kebersamaan kan ya, maka dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Justru kan ya, orang yang seperti ini dia berusaha untuk menenangkan ya satu keadaan-keadaan yang nanti akan terpicu di situ timbulnya ataupun munculnya keributan. Kalau dalam bahasanya di sini ini, orang yang seperti itu adalah orang yang ifsya'us salam, orang yang suka menebarkan kedamaian, ya, orang yang suka menebarkan salam. Karena dengan dia hanya menebarkan, mengucapkan salam kepada saudaranya, maka nanti akan tercipta suasana yang damai, suasana yang tentram, suasana yang menyenangkan kan ya. Baik itu dengan caranya ataupun dengan ucapan salam, itulah nanti yang akan menjadi sebuah doa ya, yang akan menjadi sebuah doa penyejuk seseorang. Apalagi kan salam itu adalah sebuah doa memang kan ya. Ya, salam itu assalamualaikum kan memberikan selain ucapan salam kepada orang, tetapi itu juga merupakan bagian daripada doa. Kita kalau mengucapkan salam pada seorang itu berarti kita sudah mendoakan orang lain agar orang itu dia selamat kan ya. Kalau seandainya lagi di perjalanan kita doakan assalamualaikum, itu secara otomatis kan ya, kita sudah mendoakannya agar orang itu selamat dalam perjalanannya. Kalau kita sudah sering mendoakan orang lain, maka insya Allah kan ya, tidak hanya orang itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita pun juga yang mendoakan orang itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keterangan bahwa salah satu di antara doa yang mustajab ini adalah doanya seseorang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya kan ya, tanpa sepengetahuan orang itu yang didoakan. Kita mendoakan siapa tangganya, ya Allah semoga bapak dan ibu itu segera sembuh dari penyakitnya. Itulah di antara doa-doa yang mustajab. Dan ketika kita mendoakan orang lain dengan doa-doa yang baik apapun itu kan ya, sekalipun toh itu orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, pernah berbuat salah kepada kita kan ya, pernah berbuat zalim kepada kita kan ya, tapi tetap kita ini selalu mendoakan yang baik-baik kepada orang itu kan ya. Maka doa inilah yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu nanti akan kembali kepada diri kita, seseorang yang mendoakan. Kalau kita mendoakan orang tetangga, saudara kita, sahabat kita, kita doakan sehat, insya Allah kita sendiri oleh Allah yang akan diberikan terus kesehatan oleh Allah. Kita mendoakan tetangga kita agar mereka itu dimudahkan oleh Allah ataupun dikeluarkan oleh Allah dari segala urusan-urusannya, insya Allah urusan kita itulah sendiri yang akan segera dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendoakan tetangga kita, saudara kita, sekalipun tanpa sepengetahuannya, kita doakan semoga dia jaya, semoga dia sukses, semoga dia kaya, insya Allah kan ya, kita sendiri nanti yang oleh Allah diberikan itu apa yang kita doakan kepada orang lain, diberikan kejayaan, kesuksesan, kekayaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka janganlah kita itu pelit-pelit dan berat-berat hanya sekedar mendoakan tetangga. Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi doakanlah orang lain. Karena dengan mendoakan orang lain, maka Allah pun juga akan memberikan kepada kita apa yang kita mintakan kepada Allah untuk orang lain, entah kesehatan,
kemudian kemudahan segala urusan rizki, kemudian kebahagiaan, keselamatan, panjang umur. Kita doakan orang, ya Allah mudah-mudahan dia dipanjangkan umurnya, dia orang baik. Maka insya Allah Allah pun akan memanjangkan umur kita, kan ya, seperti itu. Jadi doa yang mustajab ini adalah doanya seorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kata hadis bahwa 3 perkara yang mengangkat derajat seorang itu yaitu menebarkan salam, kan ya, mengucapkan salam kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Bi antus lima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Dengan cara kita mengucapkan salam kepada orang, baik orang itu orang yang kita jumpai itu adalah orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Jadi untuk mengucapkan salam ini tidak harus kepada orang yang kita kenal, ataupun tidak harus kepada orang yang kita akrabi, ataupun tidak harus kepada orang yang kita jadikan kawan kesehariannya. Ya contohnya kita di sini kan ya. Kalau sesama kita di sini wajar karena kita sudah kenal tetangga kita, sahabat kita, dan juga orang yang selalu bersama dengan kita baik dalam sholat, pengajian, dalam acara-acara apapun kan ya. Mungkin di situ kita sudah ada kedekatan kan ya, kedekatan jiwa kita itu kan ya, sehingga seakan-akan orang itu menjadi saudara kan ya. Tapi tidak harus kepada orang yang seperti itu kan ya. Siapapun dia, mau orang yang kita kenal, yang kita akrabi, ataupun pada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Karena ini perintah agama. Ini anjuran Rasulullah. Kata Rasulullah, 3 hal yang dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Pertama, orang yang suka menebarkan salam, orang yang suka mengucapkan salam kepada saudaranya. Dia tidak pandang bulu mau saudara kita kenal ataupun saudara tidak kita kenal, mau saudara yang kita akrabi maupun saudara ataupun orang yang tidak kita akrabi. Ya asalkan kita ketemu dia dan kita tahu bahwa dia itu orang muslim, orang Islam, ya kita ucapkan salam kan ya. Tak harus milih-milih orang kan ya. Tak harus kita itu lihat-lihat orang, itu tetangga saya ucapkan salam assalamualaikum ya. Tak harus seperti itu, siapapun. Kalau kita semua lagi jalan, lagi kemana kan ya, kita berpapasan bertemu dengan orang, assalamualaikum Pak, ini kan bagus kan ya, memberikan suasana yang menyenangkan. Ini yang pertama kan ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya, itu menebarkan salam. Kemudian yang kedua, wa it'amut ta'am, yaitu memberikan makan kepada orang lain. Suka berbagi kita, suka berbagi dari apa yang kita punya, dari harta yang kita miliki kepada orang lain. Ini suka berbagi ini termasuk bagian daripada amal dan perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidzaifi wal ja'i, pada tamu yang datang kepada kita dan juga pada orang yang dia sedang membutuhkan. Kalau di sini dibahasakannya al-ja'i, orang yang sedang lapar. Jadi dari harta yang kita punya, dari duniawi yang kita miliki, ini janganlah kita menjadi orang yang pelit kan ya, berat untuk berbagi kepada orang lain. Jangan kita berpikir ini harta dunia, kekayaan, ataupun kemewahan yang saya punya, ini kan hasil jerih payah saya kan ya, sehingga kita berat untuk memberikan, berbagi kepada orang ya. Ingat bahwa di dalam harta itu ada haknya orang lain kan ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya, bahwa setiap orang itu dia mempunyai hak, 3 hak ya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa setiap orang itu mempunyai 3 hak ya, 3 hak atau 3 kewajiban ya. Yang pertama itu kata Rasulullah, alan nasi kan ya, alan nasi lillahi haqqun ya. Inna alan nasi lillahi haqqun, sesungguhnya atas semua manusia kan ya, terhadap Allah itu punya hak.
kita ini punya kewajiban kepada Allah, ataupun kita itu punya hak yang harus kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita kepada Allah? Menjalankan perintah, ya, menjauhi larangan. Kemudian yang kedua ini, setiap orang inna 'alan nasi haqqon li nafsi. Sesungguhnya atas manusia ini punya hak, punya kewajiban terhadap dirinya. Jadi selain kita itu mempunyai hak kewajiban kepada Allah, kita pun juga mempunyai kewajiban hak kita pada diri kita sendiri. Silakan kita ini sibukkan dengan bekerja, sibukkan dengan kesibukan kita kan ya. Dalam hidup ini kita mencari dunia, kan, mencari harta, sehingga kita menyibukkan diri untuk mencari pekerjaan, sehingga seakan-akan kita tak ada waktu kan ya. Tak ada waktu karena kesibukan kita. Ingat bahwa di dalam diri kita itu punya hak. Ya. Harus ada waktu-waktu ya untuk diri kita sendiri yang harus kita gunakan untuk menistirahatkan. Jaga diri kita, jaga kesehatannya. Boleh kita ini bekerja keras kan ya, tapi harus menjaga kesehatan. Baik kesehatan dari sisi waktu, dari sisi tenaga, maupun kesehatan ya dari sisi jasmani kita kan ya. Makanya jangan pelit-pelit dengan harta yang kita punya ini untuk diri kita sendiri kan ya. Karena terkadang ada orang itu kan ya, tidak hanya dia pelit kepada orang tapi juga pelit kepada dirinya kan ya. Dalam hidupnya dia mengirit-irit kan ya. Makan pun juga berhati-hati, sangat ngirit sekali kan ya, sehingga enggak memperhatikan kesehatannya kan ya. Kenapa? Karena dia orientasinya itu hanya mengumpulkan harta terus. Itu berarti sudah menzalimi diri. Ya sesekali itu mestinya kita refreshing kan ya. Sesekali kita jalan-jalan untuk menenangkan diri. Sekalipun itu mengeluarkan biaya yang besar. Kan itu adalah haknya kita kan ya. Yang Allah perintahkan pada kita ini untuk menjaga diri. Jangan sampai diri kita ini dijatuhkan kepada hal-hal yang membuat kita hancur, yang membuat kita rusak dalam apapun itu. Makanya kata Rasulullah bahwa setiap orang pada dirinya ini punya hak, selain dia punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu bahwa setiap orang itu punya hak, pertama kepada keluarga, yang kedua kepada orang lain. Kita ini juga punya kewajiban kepada keluarga kan ya. Ya sesekali ini keluarga diajak jalan-jalan, sesekali keluarga ini diajak kemana. Anak istri kita di rumah ini juga perlu hiburan kan ya, perlu selanya ketenangan kan ya. Jangan hanya kita menuruti kesibukan kita sendiri dalam mungkin urusan pekerjaan dan sebagainya. Pastinya tentunya itu harus ada waktu kita ini menyisihkan waktu, entah sebulan sekali kan ya. Yalah ajaklah anak-anak kita pergi kemana, sekalipun itu ke tempat-tempat yang sederhana, ke pantai, kemudian kemana. Yang penting mereka terhibur kan ya. Karena ini kewajiban kita kan ya, yang Allah perintahkan kan ya. Jadi pertama haknya kita kepada Allah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu kewajiban kita kan ya, atau haknya yang harus kita penuhi kan ya untuk diri kita sendiri. Jaga diri kita, kesehatan kita kan ya, semuanya harus kita jaga kan ya, seperti itu ya. Jangan hanya kita ingin mengumpulkan harta saja, bekerja keras sehingga kita tak mikir lagi kesehatannya kan, seperti itu. Itu justru menjatuhkan kita pada kehancuran. Yang kedua, yang ketiga itu yang berikutnya itu kewajiban kita kepada li ahli ya. Alan nasi li ahli haqqon. Pada manusia ini terhadap keluarganya pun juga punya hak, punya kewajiban. Ya, artinya pada keluarga anak istri kan ya. Makanya kewajiban seorang suami itu kan ya, itu membahagiakan ataupun mencukupi kebutuhan di dalam keluarga. Tidak hanya mencukupi secara zahirnya saja, tercukupi mereka itu dipenuhi segala kebutuhannya, tapi juga kebutuhan, mencukupi kebutuhan secara batin ya. Ya mereka pun juga perlu hiburan, perlu jalan-jalan sebagainya kan ya. Jangan hanya di rumah saja dan sebagainya. Sesekali seperti yang kami sampaikan tadi itu ya, kita ajak jalan-jalan sebulan sekali, seminggu sekali kan ya. Sekalipun hanya cukup di Batam saja, kan masih banyak tempat-tempat di Batam itu yang bisa dijadikan tempat hiburan dalam artian ya hiburan yang normal kan ya, bukan hiburan
di situ yang justru ada kemaksiatannya, tidak kan ya. Yang penting satu tempat suasana yang bisa menyenangkan. Pergi ke pantai kan nggak bermodal kan ya, hanya cukup beli bensin 1 liter bisa berangkat ke Nongsa. Banyak pantai-pantai yang di situ luar biasa sekali kan ya, indahnya, bagusnya. Kemudian juga kemana, ke Barelang pun juga banyak ya. Sekedar dibawa ke sana itu sudah kita memenuhi hak kita kan ya. Kita sudah menjalankan kewajiban untuk memberikan kesenangan, hiburan kepada keluarga. Dan yang berikutnya itu bahwa setiap orang dia punya hak, kewajiban kepada orang lain. Ya, kepada saudara, tetangga, kepada siapapun mereka. Ya. Artinya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apalagi oleh Allah kita diberikan kan ya, keluasan rezeki, jangan lupa di situ ada haknya orang lain. Orang lain pun juga butuh dia kan ya, kebahagiaan ataupun butuh hiburan kan ya. Dia itu tidak pergi ke mana-mana itu bukan karena tidak mau, tapi karena tak ada biaya, tapi karena tak punya uang. Yang sedangkan kita ini kan ya, mungkin hampir setiap bulan pergi ke mana, ke Singapura, ke Malaysia, hanya untuk jalan-jalan. Lupa terhadap tetangga kita yang tak pernah keluaran seperti itu kan ya. Nah, inilah kita punya kewajiban di situ kan ya, untuk juga bisa sedikit memberikan kebahagiaan kepada orang lain ya. Makanya Rasulullah di sini mengatakan salah satu di antara perkara kan ya yang dapat mengangkat derajat seorang it'amut ta'am kan ya. Itu kita berbagi kepada orang lain kan ya, mencukupi kebutuhan orang lain, memberikan makanan lidzaifi wal ja'i, baik orang yang datang ke rumah kita, tamu kan ya, dan juga orang yang lapar. Jadi tetangga kita kan ya, ini mereka tidak sama hidupnya kan ya. Sekalipun mungkin tidak datang kepada kita, ada di antara mereka itu yang sangat membutuhkan kan ya. Dan kita jangan sampai bersenang-senang kan ya dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita punya. Sesekali kita itu mikir, sesekali kita merenung, apakah kawan saya, saudara saya, tetangga saya itu sudah dia juga bahagia, tercukupi seperti kita kan ya. Jangan hanya kita itu menikmati apa yang kita punya. Dulu Nabiullah Ibrahim itu kan pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim itu kan ya. Jadi kata Allah kepada Nabi Ibrahim, ibadahmu 1000 kali kan ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamu hanya sekali saja membantu tanggamu. Artinya membantu tetangga ini jauh lebih utama daripada ibadah seorang yang tidak peduli kepada orang lain, sekalipun dia orang yang ahli ibadah ya. 1000 kali ibadah yang dilakukan oleh seseorang, sholat kan ya, ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hanya sekali saja dia meringankan kebutuhan orang lain. Ya. Itulah yang paling mulia, yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan seseorang kan ya dari kesulitannya kan ya. Menyelamatkan seseorang dari yang membuat dia itu celaka karena dia tidak mampu mencukupi kebutuhan seseorang ataupun memberikan makan seseorang sekali saja, ini jauh lebih baik kata Allah kepada Nabi Allah Ibrahim saat itu daripada ibadahmu 1000 kali. Bandingannya kan ya seperti itu. Membantu orang lain itu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kan ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyam, dan salat di malam hari, wan nasu niyam, ya di saat orang lain itu sedang tidur. Ini 3 perkara ini yang dapat mengangkat derajat seseorang. Menebarkan salam di dalam kehidupan kita kan ya, kemudian juga it'amut ta'am ya, memberikan makan pada orang lain, artinya berbagi kepada orang yang mereka membutuhkan kan ya, tidak membiarkan mereka yang lagi kesulitan, apalagi membiarkan orang yang sedang kelaparan. Sangat zalim sekali kan ya bagi orang yang dia punya tetangga lapar sedangkan dirinya dia kenyang kan ya, sedangkan dirinya kenyang kan ya, tapi ada orang lain yang sedang
kelaparan. Nah, ini orang yang sangat zalim sekali kan ya. Ketika ada orang lain yang dia sedang kesulitan, tapi dia malah bersenang-senang dengan harta, dengan rizki yang dia punya kan ya. Oleh karena itu maka yang dapat mengangkat derajat seorang itu orang yang dia peduli kepada orang lain kan ya. Kemudian yang ketiga ini itu sholat di malam hari, di saat semuanya orang-orang itu lagi terlelap tidur, lagi lalai. Jadi bangunnya kita di malam hari ini itu juga salah satu amaliyah yang mengangkat derajat seseorang kan ya. Apalagi sholat tahajud itu sudah ada rekomendasi langsung khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala kan ya, seperti yang kita mungkin sering dengar itu, bahkan kita sudah mengetahui itu kan ya, yang kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, dan dari sebagian malam tahajjad bihi, tahajudlah, sholat tahajudlah, nafilatan lak, sebagai ibadah sunat tambahan ya bagimu kan ya, asa ayaba'atsaka rabbuka maqama mahmuda, siapa tahu dan boleh jadi insya Allah, mudah-mudahan saja, pasti kan ya, dengan sholat malam, sholat tahajud yang kita kerjakan di malam hari, itulah yang akan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, mengangkat derajatmu di sisi Allah di maqam mahmuda, di tempat yang terpuji di sisinya. Ini salah satu perbuatan ibadah amalia yang mengangkat derajat seseorang. Sholat malam, tahajud sekalipun hanya 2 rakaat kan ya. Ya kan tak perlu banyak-banyak kalau kita nggak bisa. Yang penting istiqomah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa ahabbul a'mal indallahi kan ya, amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dawamuha wa inqalla, yang dawam, yang kontinu, yang istiqomah, wa inqalla, sekalipun dia sedikit, hanya 2 rakaat saja, yang penting istiqomah. Setiap malam kita bisa bangun, sekalipun mungkin tidak awal-awal, tidak separuh malam ataupun sepertiga malam. Kan memang perintahnya dalam Quran wa minal laili, separuh malam. Kalau kita mengikuti Al-Quran jam 12 malam, jam 00, ini kita sudah siap bangun kan ya. Kalau kita mengikuti Al-Quran, ya kalau kuat alhamdulillah, ini yang paling utama, karena perintah Allah dalam Quran wa minal laili, dan dari setengah malam. Ya, setengah malam kita hitung saja kan ya. Kalau dalam satu malam ini ada 12 jam, terhitungnya dari 6 sore sampai ke 6 pagi, berarti separuh malamnya jam 12. Siap enggak kita? Sanggup enggak kita? 00, jam 00 kita sudah siap bangun sholat tahajud sampai subuh. Tak sanggup Pak, ya udah milih waktu yang lainnya, mungkin sepertiganya, jam setengah 3 ataupun jam 3 kan ya. Belum sanggup juga karena malamnya itu terkadang tidurnya jam 2, jam 1 kan ya, karena baru pulang kerja kan ya. Mungkin milih akhir-akhir yang paling waktu terbaik kan ya, itu jam 4 kan ya. Jam 4 tuh kalau sekarang subuhnya masih jam setengah 5 kan ya. Kan setengah 5 subuhnya kan, jam 4 lewat 30, kadang 31, kadang 32 kan ya. Jam 4 bangun tuh kan lumayan ya, bisa mengerjakan sholat tahajud mungkin sampai 2 kali, 2 rakaat, bahkan tambahkan witirnya kan ya. Bahkan di situ kita bisa masih berzikir, istighfar dan sebagainya kan ya. Asalkan istiqomah kontinu, itulah kan ya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dawam, terus menerus, kontinu kan ya. Kita sekalipun hanya 1000 perak berinfak, tapi setiap subuh, itulah yang disukai oleh Allah kan ya. Tak harus banyak, memang banyak lebih bagus ya, tapi sekalipun banyak kemudian tak infak lagi kan ya, seumur-umur, itu kurang baik, kurang bagus kan ya. Ya sekalipun sedikit tapi kuntinya apapun itu, baik amalia keseharian sosial kita maupun ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti salat tahajud, menjaga, hanya sekedar menjaga rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, tapi kita continue terus menjaga, maka insyaallah itulah yang disukai oleh Allah, dan itulah juga yang mengasah ketajaman doa kan ya. Wa inqol
lasedekeun sedikit. Jadi 3 perkara ini yang mengangkat derajat seseorang kata Rasulullah. Pertama itu menebarkan salam, yang kedua itu selalu berbagi kepada orang lain, peduli kepada orang lain akan kesulitan dan kelaparannya, serta menjaga ibadah malam hari. Wassalatu billaili wan nasu niyam, ya, salat malam hari sedangkan manusia sedang tidur. Tahajud fi jaufil laili, tahajud di tengah malam, hala ghaflatin nasi fi ladzatin naum, di saat lalainya semua manusia, semua orang, fi ladzatin naumi, di dalam nikmatnya dia, ladzatnya dia di dalam tidur. Ini yang dapat mengangkat derajat kita. 3 perkara inilah yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami dari hadis ini kan ya, ini artinya kalau kita pahami kan ya, bahwa hidup ini kita itu gak usah neka-neko, gak usah macem-macem kan ya. Untuk menjadi orang mulia di sisi Allah itu mudah kan ya. Hanya dengan 3 perkara ini kita bisa menjadi orang mulia. Gak harus ini, gak harus itu, gak harus apa, gak harus ini, gak harus itu kan ya. Gak usah macam-macam, gak usah neko-neko. Karena Allah pun juga gak suka orang yang macam-macam dalam hidupnya. Orang yang banyak pola, orang yang banyak tingkah, orang yang neko. Udah jalani hidup ini biasa-biasa sajalah kan ya. Yang penting kita bisa menjaga kan ya akan apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta. Di antaranya ketemu orang, udah jangan sombong-sombong tuh, maksudnya ucapkan salam, assalamualaikum Pak, tampakkan keramahan kita kepada orang lain. Kemudian kita kalau ada orang yang butuh bantu kan ya. Kemudian istiqomah dalam setiap malamnya tuh melakukan salat tahajud, itu yang akan mengantarkan kita menjadi orang mulia di sisi Allah. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, di saat kita meninggal, maka insya Allah akan dimuliakan oleh Allah SWT dalam kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mungkin sampai di sini saja dulu untuk jumpa kita pada pagi hari ini, dan untuk yang 3 berikutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan pekan depan kan ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah selalu menjaga dan melindungi kita di dalam hidup ini. Allah panjangkan umur kita, serta Allah bahagiakan hidup kita bersama keluarga, dan Allah istiqomahkan kita di dalam beribadah padanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh, terima kasih kami ucapkan, dan mohon maaf atas segala khilaf dan salahnya. Dari kami sekian dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.